Selamat malam saudara-saudari yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelum ibadah dimulai, bagi yang membawa HP, kita silentkan dulu atau matikan dulu supaya tidak mengganggu ibadah kita. Terima kasih untuk kerjasamanya. Kita akan masuk ibadah hari ini dengan pujian Tuhan berada di bait sucinya. Mari kita masuk dalam saat teduh. Mazmur pasal 29 ayat 1 dan 2. Kebesaran Allah dalam badai. Mazmur Daud. Kepada Tuhan hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Amin. Saat teduh selesai, mari kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan pujian 386. 386 gereja dasar gereja yang esa. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus, yang dibangun olehnya dengan air firman-Nya. Ia datang mencarinya, jadi mempelainya. Dia korbankan darahnya, menebus gerejanya. Semua umat Tuhan bersatu dalamnya. Satu Tuhan seiman, satu permandian, satu nama ku sembah, satu perjamuan, dan satu pengharapan kasih selamanya. Di dalam kesulitan, kerusuhan dunia, jemaat diresahkan dan tekanan berat. Kam Kudus menyerukan, berapa maka akhirnya malam duka diganti terencana. Gereja yang di surga dan yang di dunia bersatu dalam Tuhan, ketiga yang esa. Ya Tuhan, beri anugerah supaya kami pun Engkau tempatkan juga kekal di
Mari kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur untuk kasih setiamu kepada setiap kami. Mengucap syukur untuk kesempatan yang indah di malam hari ini. Kami boleh berhimpun di tempat ini untuk memuji, menyembah Engkau. Mengucap syukur untuk hujan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami mempunyai udara yang sejuk dan segar, dan kami mempunyai air untuk kami pakai. Terima kasih untuk semua pemberian yang Engkau berikan kepada kami. Kami datang terus mau memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau menerima pujian penyembahan kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan Engkau, dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ampuni dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami yang berbunyi. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan harian kami, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Gloria Patria. Saudari, silakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membacanya dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Kita akan membacakannya secara bertanggapan. Saya akan baca ayat 14, saudara ya saudari 15, dan seterusnya sampai ayat 20, 21, 22 kita akan bersama-sama membacakannya. Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22. Saya akan mulai dengan ayat 14. Kepada jemaat di Laodikia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, aku telah memperkaya diri, aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu, engkau merarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasih ia, kutegur dan kuhajar. Sebab itu rerahkanlah jantungmu dan bertobatlah. Sama-sama.
Lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Siapa bertelinga, hendaknya mendengar apa yang dikatakan Roh Kudus kepada jemaat-jemaat. Puji Tuhan atas pembacaan firman-Nya yang kekal. Kita akan memuji Tuhan kembali dengan pujian 379. 379 terlalu manise. Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu manis. Hai, serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layani Dia terlalu manis. Kerja buat Tuhan terlalu manis. Salib terlalu manis. Ayo kerja buat Tuhan sungguh senang-senangnya, dipanggil Tuhan terlalu manis. Ayo serahkanlah dirimu ke ladang Tuhan, layan Tuhan terlalu manis. Kita akan melihat ayat hafalan hari ini di warta dalam kotak. Kita akan mencobanya menghafal 3 kali. 1, 2, 3. Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, katanya, Kudus, kudus, kuduslah bala tentara surga, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Sekali lagi 1, 2, 3. Yesaya pasal 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan bala tentara surga, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Yang terakhir sekali lagi Yesaya 6 ayat 3. Dan mereka berseru seorang kepada yang seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan bala tentara surga, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Kita akan melihat warta gereja kita di hari ini. Sebelumnya kita bisa melihat jadwal pelayanan bulan ini. Bagi yang bertugas bisa mempersiapkan diri. Warta gereja yang pertama, pengajaran kitab Wahyu juga diadakan di gereja setiap minggu jam 9.15 sampai 9.45. Mengundang kita semua dapat menggunakan kesempatan ini untuk mengajar firman Tuhan. Puji Tuhan, seperti Tuhan telah menuntun kita tahun yang lalu, marilah kita semua menggunakan kesempatan untuk bersekutu dengan Allah dalam segala wadah yang telah gereja persiapkan, mulai dari video ibadah untuk dewasa dan anak-anak, bahkan kebaktian tatap muka di gereja, baik di Sedam maupun di Kuburaya. Sekian warta gereja hari ini.
Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat persembahan. Itu kita sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan pujian 345. 345 minta Andi Wijaya yang mengedarkan kantong persembahan. Ladang yang sudah menguning, adakah yang menuai? Dengar Tuhan memanggilmu, bekerjalah untuknya. Meski sedikit dia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Di tempat yang Tuhan utus, tak ada yang mau pergi. Namun Ia akan memakaimu, takkan melupakanmu. Meski sedikit dia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Sampai peperangan usai, kan tibalah ajalku. Ia akan menyambut hanyanya, masuklah oh anaknya. Meski sedikit dia berkenan, senantiasa bekerjalah. Bila kau mau diutusnya, mahkotanya menunggu. Mari kita berdiri, kita menyanyi doksologi. Puji Allah sumber berkah, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi kita masuk dalam doa. Allah Bapa kami yang ada di surga, mengucap syukur atas pimpinan dan pertolongan-Mu di dalam ibadah hari ini. Kami ucap syukur kami diberikan kesempatan untuk memberikan yang terbaik dari apa yang sudah Engkau berikan kepada kami. Walaupun di mata manusia mungkin sedikit yang kami berikan, tapi Engkau dapat memakai, memperluas kerajaan-Mu di tempat ini sampai tempat-tempat yang lain sesuai dengan kehendak Engkau. Kami juga menyerahkan kiranya tangan-tangan yang memberi, Engkau memberkati mereka secara rohani maupun jasmani mereka. Dan ajarkanlah kami untuk melakukan dan mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih untuk persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ucap syukur, berdoa. Amin. Saudara-saudari sekalian, silakan duduk. Hari ini yang akan menyampaikan firman Tuhan adalah Saudara Julimin dengan tema janganlah menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya.
Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam doa, saya ingin mengajak membuka kembali kitab Wahyu pasal yang ketiga. Di ayat yang ke-16 saya akan membacakan sekali lagi untuk kita semua. Silakan menyimaknya dengan baik. Wahyu pasal 3 ayat 16, demikian bunyi firman Tuhan. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, Bapa yang mengasihi kami melalui putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau sudah menyertai kami sepanjang pagi sampai pada malam hari ini. Ini semua adalah anugerah yang terindah yang sudah Kau berikan kepada kami, yaitu agar kami dapat selalu menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan pada malam ini, kami semua kembali datang ke rumah-Mu untuk menyembah Engkau, baik melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi berkat untuk setiap kami. Terima kasih Bapa, berkatilah kami pada malam hari ini yang akan mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Malam ini kita akan belajar dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai dengan 22. Kita bersyukur karena kita memiliki kitab Wahyu ya, dan mendapatkan penghiburan di dalamnya. Waktu kitab ini diberikan, maka seharusnya ini menjadi kitab ya yang membangun iman kita. Ini menjadi kitab yang begitu penting untuk kita. Di mana kita ketahui ya bahwa kitab Wahyu merupakan kitab yang bersifat apokaliptik, yang berarti dibuka, disingkapkan atau dinyatakan. Apa yang disingkapkan saudaraku sekalian? Di sini jelas sekali dituliskan, yaitu menyingkapkan apa yang harus terjadi. Artinya di dalam kitab ini disingkapkan tentang masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Inilah apokaliptik saudaraku. Apokaliptik itu berbeda dengan ramalan. Ya. Karena apokaliptik adalah sesuatu yang pasti akan terjadi di masa depan. Dan di dalam surat Wahyu ini, Tuhan Yesus memberikan amanat kepada Rasul Yohanes untuk melihat dan mencatat peristiwa-peristiwa ya tertentu yang akan datang. Agar apa? Agar hal itu dapat diketahui oleh orang-orang ya maupun untuk umat yang percaya. Di dalam kitab Wahyu ini juga memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali untuk kedua kalinya, di mana nantinya kejahatan akan dihukum dan orang yang sudah mati ya akan dibangkitkan dan dihakimi. Jika kita termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Akan tetapi, jika saudara-saudari tidak percaya Tuhan Yesus, maka orang tersebut akan menerima kebinasaan yang kekal. Di pasal awal dari kitab Wahyu ini, ya, Rasul Yohanes diberikan tugas dan tanggung jawab untuk menulis dan mengirimkannya kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil. Pertama, kepada jemaat di Efesus. Kedua, kepada jemaat di Smyrna. Ketiga, kepada jemaat di Pergamus. Keempat, di Tiatira. Kelima, kepada jemaat di Sardis. Keenam, kepada jemaat di Philadelphia. Dan ketujuh, yang terakhir adalah kepada jemaat di Laodikia.
Minggu kemarin kita sudah belajar sampai pada jemaat atau gereja yang ke-6, yaitu gereja di Philadelphia. Dan pada malam ini kita akan mempelajari jemaat atau gereja yang ke-7 yang berada di Laodikia. Saya akan membacakan di ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau kita melihat ya di ayat 14 ini, diawali dengan kata sapaan kepada jemaat di Laodikia. Di sini Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bahwa firman yang disampaikan oleh Rasul Yohanes kepada jemaat di Laodikia adalah firman yang bersumber dari Yesus Kristus, yang menyebut dan menamakan dirinya dengan sebutan apa? Dengan sebutan Amin, saksi setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Kalau kita melihat kata Amin ya, muncul 9 kali di dalam kitab Wahyu dan banyak kali di dalam bagian kitab suci lainnya. Di sini kita dapat melihat di mana kata ini digunakan sebagai apa? Sebagai gelar Kristus. Sebutan Amin di ayat ini menunjukkan bahwa Kristus sebagai yang benar, ya, yang sungguh dapat dipercaya, dan yang di dalam dirinya itu semua janji Allah itu iya dan amin. Saudara bisa membacanya di 2 Korintus pasal 1 ayat 20 yang berbunyi demikian. Sebab Kristus adalah iya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Selanjutnya kita melihat di ayat 15 sampai dengan 16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Saudara-saudara sekalian, kota Laodikia adalah kota yang terkenal pada zamannya. Kota ini berjarak kira-kira 40 mil dari kota Philadelphia yang minggu lalu kita sudah pelajari. Jadi, selain kota-kotanya itu kota yang strategis, kota ini juga dikenal sebagai pusat perdagangan dan juga pusat perbankan, ya, juga sebagai kota penghasil wool yang indah. Jadi kondisi kota ini seperti ini ya, menempatkan pada penduduknya itu di posisi yang berekonomi yang sangat mapan, yang sangat kaya. Bahkan kota Laodikia adalah kota yang paling makmur ya dan kaya dari ke-7 jemaat yang disapa di dalam kitab Wahyu. Akan tetapi kota ini mempunyai kekurangan satu hal kalau kita melihat, yaitu sumber air panas, ya. Itulah sebabnya apa? Mereka itu mendatangkan air panas dari kota lain yang berjarak 10 km, yaitu Hierapolis melalui apa? Melalui saluran pipa. Yang ketika sampai di Laodikia ya, air tersebut sudah tidak panas lagi. Jadi melainkan apa? Menjadi hangat-hangat kuku. Jemaat di Laodikia juga, kalau kita melihat ya, mereka juga tidak terancam oleh orang-orang non-Yahudi atau para nabi palsu. Seperti pengikut-pengikut Nikolaus, ya, pengikut-pengikut Bileam dan juga pengikut-pengikut Isabel. Bahkan mereka ya tidak mengalami penganiayaan seperti yang terjadi pada jemaat-jemaat yang lainnya. Mereka itu bagaimana? Mereka itu bisa ya menyesuaikan diri dengan agama-agama yang lain. Bahkan apa? Bahkan mereka itu berfoya-foya dengan kekayaan materi. Memuaskan hidup dengan apa? Dengan menjalankan kesenangan-kesenangan. Jadi secara finansial
dan materi, mereka itu apa? Mereka itu sangat sejahtera loh. Ya, akan tetapi di balik itu semua, mereka itu gagal di dalam kerohanian mereka. Mereka menganggap ibadah itu hanyalah suatu rutinitas saja. Ya, menganggap ibadah itu suatu rutinitas saja, dan mereka itu tidak sungguh-sungguh untuk menyerahkan diri total kepada Allah ketika mereka itu beribadah. Bagaimana sikap kita? Kalau kita sebagai orang percaya, kita harus melihat sikap ibadah kita. Kita datang ke rumah Tuhan, ya, dengan sopan, dengan berpakaian sopan. Kita harus tunduk di hadapan Tuhan. Tidak seperti jemaat di Laodikia. Ya, yang menganggap ibadah itu sebagai apa? Sebagai rutinitas saja. Jadi melalui itu semua, jemaat di Laodikia itu menjadi sombong dan juga menjadi semakin jauh dari Tuhan. Iman mereka itu menjadi apa? Iman mereka itu menjadi suam-suam kuku. Apa itu suam-suam kuku? Suam-suam kuku itu tidak panas dan tidak dingin. Sehingga apa? Sehingga membuat Tuhan itu ya muak terhadap mereka. Oleh karena itu, karena keadaan yang demikian, maka jemaat di Laodikia ini mendapatkan teguran keras dari Tuhan sebagai jemaat yang suam-suam kuku. Saudara-saudari sekalian, firman Tuhan pada malam ini ingin memberitahukan kepada kita bahwa masih begitu banyak ya orang-orang Kristen yang mengaku Kristen, yang menjalani kekristenannya itu seperti di ayat 16 ini, yaitu suam-suam kuku. Tidak panas atau tidak dingin. Ini bisa diartikan sebagai orang yang bagaimana? Orang yang tidak tetap pendiriannya atau melakukan kompromi. Misalnya ada orang yang mengaku sudah percaya Tuhan Yesus, tetapi dia apa? Dia juga melakukan penyembahan berhala. Kira-kira boleh nggak saudara-saudara sekalian? Boleh nggak kalau kita sudah percaya Yesus, kita masih menyembah berhala? Boleh nggak? Tidak boleh, ya. Mengapa tidak boleh? Karena firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita, yaitu di Keluaran pasal 20 ayat 5 dan juga terdapat di Keluaran pasal 34 ayat 14, bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ya, bahwa Allah kita adalah Allah yang cemburu. Oleh sebab itulah kita tidak boleh ya main-main dengan Tuhan. Kita tidak boleh main-main dengan Tuhan karena Tuhan tidak mengenal kata apa? Kata kompromi. Jadi orang Kristen yang panas ini menggambarkan bagaimana? Menggambarkan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, ya, mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Ini adalah penggambarannya. Sedangkan orang Kristen yang dingin menggambarkan tentang orang yang mengikut Tuhan itu asal-asalan. Tahu kebenaran tetapi tidak hidup di dalam kebenaran tersebut. Inilah ciri-ciri orang Kristen yang dingin. Artinya apa? Artinya mengaku percaya ya, tetapi tidak bertobat. Apa? Mengaku percaya tetapi tidak bertobat. Nah, apakah saudara termasuk orang Kristen yang panas? Atau apakah saudara-saudari termasuk orang-orang Kristen yang dingin? Atau juga suam-suam kuku? Silakan saudara-saudari nilai sendiri, ya. Selanjutnya kalau kita melihat di ayat 18, Tuhan Yesus ya memberikan kesempatan kepada jemaat di Laodikia untuk bertobat. Pertama, ya, Tuhan Yesus menasihatkan kepada jemaat di Laodikia agar mereka itu ya lebih mengutamakan kekayaan rohani dibandingkan dengan kekayaan jasmani.
Mengapa? Karena kekayaan jasmani itu sementara saja. Ada saatnya ketika roh kita ya meninggalkan tubuh fana ini, maka segalanya akan tinggalkan di bumi ini. Artinya, harta kekayaan yang ada di dalam dunia ini ya, yang dikejar, yang diburu oleh setiap orang itu tidaklah kekal. Sifatnya itu hanya sementara saja. Akan tetapi bagaimana dengan kekayaan rohani? Kalau kekayaan rohani itu kekal untuk selama-lamanya. Oleh karena itulah ya, di Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 33 mengajarkan kepada kita, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ya akan ditambahkan kepadamu. Di sini mengajarkan kepada kita, ya, berapapun banyaknya materi yang kita miliki, ya, dan berapapun uang yang dapat kita hasilkan itu, sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa jika kita tidak memiliki hubungan yang sungguh dengan Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itulah, kita tidak boleh selalu ya berfokus pada harta kekayaan saja. Melainkan apa? Kita harus mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Jika kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan untuk kita. Oleh karena itulah kita sebagai orang yang percaya, kita tidak perlu khawatir di dalam hidup ini. Kita tidak perlu terlalu fokus pada harta kekayaan, tidak terlalu fokus pada uang dan segalanya. Karena kita percaya, kalau kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya itu pasti Tuhan akan tambahkan kepada kita. Kita tidak perlu khawatir. Kedua, Tuhan Yesus menasihatkan kepada jemaat di Laodikia agar berjalan di dalam kebenaran dan selalu hidup kudus. Pakaian putih berbicara tentang apa? Pakaian putih itu berbicara tentang kekudusan. Mengapa? Karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Ya. Karena Allah kita adalah Allah yang kudus, inilah hal yang sangat penting untuk Allah. Karena jika seseorang hidup kudus, maka otomatis ya orang tersebut adalah milik Allah. Itu yang harus kita ingat. Seperti di Imamat pasal 11 ayat 14 dan juga 1 Petrus pasal 1 ayat 16 yang mengatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di sini firman Tuhan jelas mengatakan kepada kita bahwa kita bagaimana? Kita sebagai orang percaya, kita harus hidup kudus. Sebab Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kudus atau suci. Tuhan itu ya mau setiap anak-anaknya itu untuk hidup di dalam kekudusan. Karena apa? Karena kekudusan adalah harta kekayaan yang sesungguhnya yang bernilai kekal ya dan yang bisa dibawa ke surga. Yang lain-lain itu sifatnya itu hanya sementara, tidak bisa dibawa ke surga. Akan tetapi di sini dikatakan yang bisa dibawa ke surga itu adalah kekayaan rohani. Ya. Yang ketiga, Tuhan Yesus menasehatkan kepada jemaat di Laodikia ya agar memiliki kepekaan terhadap kehendak Tuhan. Kalau kita melihat jemaat di Laodikia, mereka itu hidupnya bagaimana? Mereka itu hidupnya puas dengan keadaan pada saat itu dan merasa dirinya itu apa? Tidak kekurangan. Mereka selalu hidup mewah, bergelimang harta. Ya, mereka merasa tidak perlu lagi apa? Berdoa. Tidak perlu lagi belajar firman Tuhan. Tidak perlu lagi untuk beribadah. Karena mereka menganggap semua itu hanya rutinitas saja.
Yang terpenting dari mereka itu apa? Mereka hidup berfoya-foya. Itulah kehidupan jemaat di Laodikia. Mata mereka itu menjadi buta dan mereka tidak bisa melihat lagi ya pekerjaan Allah dan kehendak Allah dengan jelas. Mereka sudah dibutakan oleh kekayaan jasmani mereka. Oleh sebab itu ya, Tuhan Yesus menasehatkan kepada mereka untuk apa? Menasehatkan mereka untuk membeli minyak untuk melumas mata mereka supaya apa? Supaya mereka itu dapat melihat ya dan memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah. Ketika seseorang memiliki kepekaan terhadap kehendak Allah, apa yang terjadi? Maka orang tersebut ya akan diterangi oleh Roh Kudus sehingga ia tidak lagi hidup di dalam kegelapan. Seseorang yang diterangi oleh Roh Kudus pasti ya mentaati segala perintah Tuhan dan menjauhi larangan-larangan dari Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Akan tetapi jika Roh Kudus tidak ada lagi di dalam hidup seseorang, maka apa yang akan terjadi? Orang tersebut akan mengalami kebutaan rohani. Tidak tahu harus melangkah kemana, harus berbuat apa, dan sebagainya. Jadi, oleh karena itulah ya Tuhan Yesus mengatakan di ayat 19. Tuhan Yesus katakan, barang siapa kukasihi ya, ia ditegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah jantungmu dan bertobatlah. Inilah yang Tuhan Yesus katakan kepada jemaat di Laodikia. Mengapa? Karena Tuhan Yesus masih ya mengasihi jemaat di Laodikia. Sehingga Tuhan Yesus menyerukan kata bertobatlah. Jemaat di Laodikia itu ditegur dan diingatkan oleh Tuhan agar bertobat dan meninggalkan kesombongan mereka. Karena apa? Karena mereka itu merasa tidak kekurangan apa-apa. Mereka merasa memiliki kemakmuran dan kesejahteraan. Ya, inilah hal-hal yang dicari oleh orang-orang duniawi. Ya, mencari kesejahteraan, mencari kemakmuran. Mereka sudah lupa kepada Tuhan. Yang mereka utamakan terlebih dahulu mereka mencari kekayaan. Tetapi kalau disuruh beribadah hari Minggu, mereka malas atau ogah-ogahan. Itulah yang terjadi pada zaman sekarang ini. Akan tetapi ya, sebenarnya Tuhan Yesus berkata di ayat 17 loh. Tuhan Yesus berkata bahwa sebenarnya mereka itu bukan kaya, tetapi dikatakan mereka itu melarat dan miskin. Mereka itu telanjang dan mereka itu buta. Di ayat 17 mengatakan demikian. Disinilah kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus ya mengasihi jemaat di Laodikia, yaitu dengan menegur, bahkan menghajarnya agar mau mengenal kebenaran yang sesungguhnya sehingga mereka itu mau bertobat dan segera meninggalkan segala dosa dan kesombongan yang telah mereka lakukan. Dan diharapkan mereka itu dapat datang dan menerima hidup dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih memberikan kesempatan untuk jemaat di Laodikia agar mereka itu bertobat. Selanjutnya kita melihat di ayat 20 sampai dengan 22. Di sini dikatakan ya, Tuhan mau agar kita yang berdosa ini membuka lubuk jantung kita dan mau menerima ya kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Inilah yang Tuhan Yesus inginkan. Di sini dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya
dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kalau kita melihat di ayat 20-22 ini, kita dapat melihat ya, bagaimana Tuhan sendiri yang berinisiatif mencari orang-orang di Laodikia. Supaya apa? Supaya mereka itu mau membuka lubuk jantungnya dan menerima Kristus untuk apa? Untuk duduk menikmati makan bersama. Kasih Allah itu telah dinyatakan kepada jemaat di Laodikia. Di mana kita lihat ya, bahwa Allah sendirilah yang mendatangi, menyadarkan, dan mengetuk lubuk jantung mereka agar apa? Agar mereka itu mau bertobat dan tidak menjadi suam-suam kuku. Kita tahu ya, bahwa jemaat di Laodikia telah menjadi sombong dan telah menjadi suam-suam kuku. Dan menganggap apa? Menganggap bahwa ibadah itu hanya sebagai rutinitas saja. Mereka itu semakin jauh dari Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus ingin melihat ya, apakah mereka itu mau membuka dan mempersilahkan Tuhan Yesus masuk sehingga boleh duduk bersama. Inilah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Duduk dan makan bersama ini memperlihatkan bahwa ada hubungan mesra ya, menikmati kemenangan bersama Tuhan. Kemenangan yang sejati yang digambarkan duduk di tahta Tuhan, sebagaimana dia duduk bersama di tahtanya dengan Bapa. Tuhan menjanjikan ya, untuk orang-orang yang telah menang, yaitu bagi mereka yang mau bertobat dan membuka lubuk jantungnya untuk menerima Tuhan Yesus masuk menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, intim dengan Tuhan Yesus. Artinya, persekutuan yang indah pada masa kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus di sorga ya, akan menjadi milik dan bagian orang yang mau menerima Tuhan Yesus. Sekarang pertanyaannya, maukah kita yang berada di tempat ini menerima Tuhan Yesus? Kita yang belum menerima Tuhan Yesus, segeralah kita menerima Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita dapat selamat. Hanya di dalam Tuhan Yesus kita memiliki keselamatan. Mengapa? Karena dosa-dosa kita itu sudah ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib demi menebus segala dosa saya, dosa saudara-saudara, dan dosa kita semua yang berada di tempat ini. Sehingga kita tidak perlu lagi khawatir. Karena kita sudah mendapatkan jaminan dari Tuhan. Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang seperti orang-orang sembah, tidak hidup. Yang kita sembah adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Dia bangkit pada hari ketiga. Itulah sebabnya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari kematian, mengapa kita harus percaya? Berarti sama juga seperti orang-orang. Berarti sama juga seperti pemuka-pemuka agama. Ya, yang mati, dikuburkan. Dan di dalam kuburnya terdapat tengkoraknya atau sebagainya. Dikalahkan oleh maut. Tetapi di sini dikatakan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, yang mengalahkan maut. Mengalahkan maut, bangkit pada hari ketiga, hari Minggu. Oleh karena itulah kita harus percaya kepadanya. Karena melalui itu semua kita mendapatkan jaminan keselamatan dari Tuhan. Hanya Tuhanlah yang berani menjamin hidup kita. Sehingga kita bisa memperoleh kekekalan bersama Tuhan Yesus di sorga.
Dan di ayat 22 ini ya, Tuhan Yesus menginginkan agar setiap orang yang percaya ya, untuk mendengar, memperhatikan dan mengerti firman Tuhan yang dikatakan, sehingga setelah kita mendengarkan apa yang dikatakan firman Tuhan, kita dapat menjadi orang-orang Kristen yang baik, orang-orang Kristen yang taat, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Malam ini kita sudah belajar dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai 22 dengan tema ya, janganlah menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku. Pelajaran ini dapat kita menjadi 4 pelajaran. Pertama, Tuhan Yesus adalah amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah di ayat 14. Yang kedua, Tuhan Yesus itu mengetahui setiap pekerjaan umatnya. Ya, yang terdapat di ayat 15 sampai 18. Yang ketiga, Tuhan Yesus menegur dan menghajar orang-orang yang dikasihinya. Di ayat 19. Yang keempat, Tuhan Yesus menjamin tempat untuk orang yang menang. Artinya, kalau kita percaya Yesus, kita akan bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga. Terdapat di ayat 20 sampai 22. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini ya, bagaimana jemaat di Laodikia itu dikecam oleh Tuhan. Mengapa dikecam oleh Tuhan? Karena iman jemaat di sana itu menjadi suam-suam kuku. Artinya panas tidak, dingin tidak. Jadi suam-suam kuku. Bagaimana dengan kita sebagai orang percaya? Bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana dengan pelayanan kita? Apakah pelayanan kita, kehidupan kita sebagai orang percaya sama dengan jemaat yang berada di jemaat di Laodikia? Sama. Diharapkan kita tidak boleh sama seperti jemaat di Laodikia. Kalau kita sama seperti jemaat di Laodikia, ya, yang suam-suam kuku, Tuhan berkata apa? Kita akan dimuntahkan oleh Tuhan. Mau saudara-saudari dimuntahkan oleh Tuhan? Jangan sampai terjadi. Oleh karena itu kita harus menjadi jemaat yang panas, ya, bukan jemaat yang dingin atau suam-suam kuku, tetapi jemaat yang panas. Dilambangkan apa? Dilambangkan menjadi jemaat yang setia, yang percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Jika kita menjadi jemaat yang setia, yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, hidup kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Kita tidak perlu lagi khawatir akan hal-hal yang terjadi di dunia ini. Tidak perlu lagi khawatir akan COVID-19. Tidak perlu khawatir lagi akan hal ini itu yang akan terjadi, bencana alam. Kita tidak perlu khawatir lagi karena kita percaya atas pemeliharaan dan penjagaan dari Tuhan. Jikalau kita bisa sampai mati pun, ya, kita tidak perlu khawatir karena yang mati ini hanya daging, bukan roh kita. Daging mati tidak apa-apa, yang penting kita percaya Yesus. Karena yang akan dihukum itu bukan daging, yang dihukum itu akan roh kita kalau kita tidak percaya Yesus. Begitupun sebaliknya, kalau kita percaya Yesus, ya, roh kita waktu kita mati, roh kita akan dibawa oleh malaikat, akan dibawa ke surga. Kita akan duduk bersama Tuhan Yesus di surga. Tidak ada lagi air mata. Ya, tidak ada lagi COVID-19, tidak ada lagi bencana alam dan sebagainya. Kita tidak perlu lagi bangun tidur pagi-pagi bekerja mencari uang untuk menghidupi, menafkahi anak istri kita. Itu semua tidak perlu lagi. Oleh karena itulah kita tidak boleh seperti jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku, tetapi kita harus menjadi jemaat yang panas.
yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita seperti jemaat di Laodikia, Tuhan Yesus berkata kita akan dimuntahkan. Oleh karena itu janganlah kita seperti demikian. Oleh karena itulah kita jangan menjadi orang Kristen yang menjadi suam-suam kuku, ya. Melainkan kita harus sungguh-sungguh mengikut Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh percaya kepadanya. Jika kita mau menerima Tuhan Yesus dan mau menyerahkan hidup kita, maka hidup dan persekutuan yang indah kita nikmati bersama Tuhan Yesus di sorga kelak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua yang berada di tempat ini, yang pada malam hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan. Di sini diajarkan kepada kita jangan seperti jemaat di Laodikia. Kita jangan menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Kita tidak boleh menjadi jemaat yang dingin. Panas tidak, dingin tidak. Tetapi kita harus menjadi jemaat yang panas. Yang percaya Yesus, yang mengasihi Tuhan Yesus, yang taat kepada Tuhan Yesus. Jika kita lakukan hal demikian, saya yakin dan percaya kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami mau mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah menegur kami, untuk firman-Mu yang sudah mengajar kami, agar kami tidak seperti jemaat di Laodikia yang suam-suam kuku. Tetapi kami diajarkan Bapa agar menjadi jemaat yang panas, yang mengasihi Engkau, yang taat kepada Engkau, yang mencintai Engkau dengan seutuhnya. Dan kami juga percaya Bapa di surga, jika kami lakukan ini semua, Engkau pasti akan memberkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang sudah Kau nyatakan pada malam hari ini, melalui hamba-Mu yang terbatas ini, yang tidak berguna ini. Kiranya firman Tuhan dapat terukir indah di dalam setiap lubuk jantung pendengar, sehingga mereka bisa memperoleh perubahan hidup di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan memuji Tuhan. Kita buka pujian 353. 353. Hidup jiwaku Tuhan, padamu ku serahkan waktuku untuk membalas kasih-Mu, dibasuh di dalam darah-Mu, garku dijadikannya kudus, segenap jiwaku, sepenuh jantungku, selamanya untukku. Seturut kehendak-Mu, kuasahilah hidupku, jantungku baik suci-Mu, Roh-Mu penuhi daku, dibasuh di dalam darah-Mu, garku dijadikannya kudus, segenap jiwaku, sepenuh jantungku, selamanya untukmu. Kasih-Mu membakarku, ku serahkan diriku, dan semua milikku hanya serah padamu, dibasuh di dalam darah-Mu, garku dijadikannya kudus, segenap jiwaku, sepenuh jantungku, selamanya untukku.
Selanjutnya doa berkat akan disampaikan oleh hambanya, kami persilakan. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdiri, kita akan berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di surga maha tinggi, kami mengucap syukur di bumi yang rendah ini, Engkau telah menghimpun anak-anak-Mu yang telah Engkau beli dengan lunas dengan darah Tuhan Yesus, yang dihimpun untuk memuji Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, malam ini kami sudah memuji Engkau, kami sudah mendengarkan bagaimana Tuhan Yesus datang ke gereja Laodikia, memberikan teguran-tegurannya. Ya Bapa, kami mau supaya kami dapat menerima teguran dari firman-Mu, dan Roh-Mu yang kudus membuat kami dapat bertobat. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk Tuhan Yesus yang selalu menjaga semua gerejanya, termasuk gereja Engkau di Kubu Raya, di Sungai Raya Dalam, bahkan juga di Siantan. Ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami, supaya kami jangan seperti gereja Laodikia yang tidak panas, tidak dingin, yang hanya menganggap dirinya kaya, tapi di mata Tuhan Yesus sangat miskin, porak-poranda, buta, telanjang. Ya Bapa, kiranya kami dapat menerima Yesus secara sungguh-sungguh, diberi bukan hanya emas, tapi juga diberi pakaian putih, diberi salep untuk mengoles mata yang buta, karena Tuhan Yesus adalah ahlinya menyembuhkan mata rohani kami yang buta. Jika di antara kami ada yang masih buta karena tidak percaya Yesus, melalui firman-Mu yang sudah didengar, kiranya Roh-Mu bekerja, jangan sampai di antara kami yang mendengarkan firman-Mu seperti gereja di Laodikia. Ya Bapa, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami mengucap syukur untuk ketentuan yang telah Engkau berikan kepada gereja-Mu. Mulai dari malam ini, kami mau berdoa dan juga berpuasa sampai esok petang. Kiranya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama 40 hari, 40 malam di padang belantara, dapat kami ikuti secara kecil-kecilan. Sebagai bukti kami mau meneladani apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Ya Bapa, tolonglah kami melakukan hal-hal yang tidak mungkin kami lakukan kalau bukan Roh-Mu yang menguatkan kami. Kiranya dengan apa yang kami lakukan, Engkau berkenan memberikan pertumbuhan, sehingga melalui ini rohani kami bertumbuh, dan kami menjadi saksi yang bagus, dan orang bisa percaya Yesus karena kami memiliki hidup yang baru. Ya Bapa, tolonglah semua anak-anak-Mu, baik sebagai pelajar, baik sebagai ibu rumah tangga, pekerja, dan juga pelayan-Mu. Kami mau Engkau utus ke tempat kami masing-masing menjadi saksi untuk Tuhan Yesus sampai Ia datang kedua kali. Demikianlah doa kami Bapa dan ucapan syukur, dan kami mohon dengan darah Yesus Engkau hapuskan pelanggaran kami dan pimpin kami sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih. Amin. 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 Silakan duduk. Doa teduh. Tuhan memberkatimu dan melindungimu.
karunia, karunia damai sejahtera